Yang belum nonton, part 1 bisa nonton dulu. Kita lanjutkan. Wal haidi khamsata asyara isman nadhamaha ba'dhum bi qawlihi min fal fasid lil haidi asyratu asma'in wa khamsatuha haidun mahidun mahadun tamtun ikbarun tamsun airakun firakun ma'adan tuhakun tasun tirusun nifasun qur'un isorun. Jadi dalam istilah-istilah haid itu, kalau dalam kitab-kitab fikih, kitab-kitab klasik itu ternyata istilah tidak hanya satu. Kadang-kadang haid itu dinamakan dengan nama yang lain tapi maksudnya sama. Nah, dalam kitab ini disebutkan bahwa haid itu mempunyai nama lain yang jumlahnya ada 15. Jadi teman-teman rekan-rekan pelajar misalkan yang bisa membaca kitab itu mungkin kok ketemu istilah-istilah ini, nah ini yang dinamakan sama dengan yang dimaksud adalah haid. Yaitu pertama adalah ada haid, yang kedua ada mahaid, nomor 3 mahad, nomor 4 tomsun, nomor 5 ikbarun, nomor 6 tomsun pakai sin, nomor 7 irakun, nomor 8 firokun, nomor 9 adha, nomor 10 dohakun, nomor 11 darsun, nomor 12 dirosun, nomor 13 nifasun, nomor 14 qur'un, nomor 15 isorun. Itu nama-nama lain saja, intinya sama. Seperti istilahnya kalau perbedaan bahasa saja. Kalau di Jawa itu kates, kalau Indonesia pepaya, kalau bahasa Inggris apa yang, nah itu sama aja. Jadi istilah haid itu macamnya nama-nama lainnya ada 15. Jadi ketika teman-teman pelajar-pelajar Nahdlatul Ulama kok membaca kitab, ada salah satu dari istilah tersebut itu dapat kita pahami itu adalah termasuk nama-nama lain haid. Itu supaya tambahan saja lah ketika teman-teman pelajar kok membaca kitab agar tidak bingung. Ini kok ada istilah firaqah itu apa, tomsik itu apa. Ini disebutkan dalam kitab Risatul Mahaid itu adalah termasuk nama-nama lain haid, nama lain saja. Tapi intinya sama tadi pengertian yang sudah kita bahas di awal. Diteruskan walladzi yahidu minal hayawan tamaniyatun nadhama ba'du biqaul min barojas. Yahidu min diru hidab'un mar'atun wa arnabun wa naqatun wa kalbatun khafasun alwazghatu wal hijru faqat ja'at tamaniyan wa hadzal mu'tamad. Terus Kiai Musnad berkata dalam kitab Risalatul Mahaid ini bahwa ternyata makhluk yang dari farjinya bisa mengeluarkan darah itu setelah diteliti oleh para alim, para ulama ada 8 yang dikumpulkan dalam nazm yang tadi sudah saya baca. Nah, saya singkat saja, ini untuk tambahan saja bahwa ternyata dari makhluk-makhluk yang bisa mengeluarkan darah dari farjinya itu ada 8. Disebutkan bahwa haid itu adalah darah. Jadi bukan air, bukan juga berupa selain darah. Oleh karena itu kita harus paham betul bahwa yang dihukumi haid itu adalah darah, bukan selain darah. Nah, terus darah haid itu apakah seperti darah yang normal yang kita sering lihat ketika tangan kita tergilir atau terluka? Ternyata di kitab diterangkan walau nuhu aswadun muhtadimun laddaun. Warnanya darah haid itu yang paling kuat itu adalah warna hitam disertai rasa sakit dan rasa panas. Tetapi secara keseluruhan walhasil anal alwana khamsatun. Tetapi secara hasil seluruh warna-warna darah haid ada 5 macam. Diurutkan dari yang paling kuat adalah pertama darah hitam, yang kedua adalah darah merah, nomor 3 adalah darah coklat, syakroh, nomor 4 adalah darah kuning, sofroh, terus yang nomor 5 yang paling dhaif, paling lemah adalah kudroh atau keruh. Keruh itu antara bukan kuning, bukan juga putih, jadi tengah-tengah, enggak kuning, enggak putih. Itu warna-warna darah haid. Jadi yang paling kuat itu adalah hitam, yang setelahnya adalah merah, yang setelahnya adalah coklat, yang nomor 4 adalah kuning, yang nomor 5 adalah keruh. Keruh itu antara kuning dan putih. Terus untuk sifat-sifat darah haid sendiri itu ternyata tidak hanya satu. Di sini diterangkan wa anna sifati ghairal alwan arba'atun. Sifatnya darah haid itu ada 4 macam. 1 athakhin, yaitu adalah kental. Wal muntin, 2 itu berbau.
Terus auhuma nomor 3 itu dua-duanya dia bersifat kental juga bersifat berbau. Yang keempat awit tajarrud anhuma, dia tidak kental juga tidak berbau. Jadi sifatnya mungkin cair itu aja, lebih mudah disebut cair. Lah, kenapa kok sifat darah haid kok ada macam-macam dan tadi diterangkan ada yang kuat, ada yang enggak? Karena ini nanti akan berkaitan betul dengan cara menghukumi ketika darahnya itu istihadah. Karena tadi saya bilang darah haid itu ada darah yang dikeluarkan perempuan ada 3 macam hukumnya. Ada yang dihukumi haid, ada yang dihukumi nifas, dan ada yang dihukumi istihadah. Dan ketika dihukumi istihadah, maka itu darah campur. Sebagian darah dihukumi suci, sebagian darah dihukumi haid. Lah, cara menghukuminya nanti harus melibatkan darah mana yang lebih kuat dan lain sebagainya. Nanti kita bahas di pelajaran atau di sesi selanjutnya. Ini penting banget. Tadi saya bilang untuk warna darah yang paling kuat itu adalah hitam. Yang kedua adalah merah, yang ketiga adalah coklat, yang keempat adalah kuning, dan kelima adalah keruh. Dan untuk sifat yang paling kuat adalah yang pertama, paling kuat adalah dia bersifat kental dan juga bersifat berbau. Itu paling kuat. Dari 2 sifat ada semua, kental juga berbau. Itu yang paling kuat. Baru kedua yang paling kuat, yang terkuat kedua adalah hanya kental saja atau hanya berbau saja. Dan yang paling lemah adalah dia tidak kental dan tidak berbau. Jadi harus paham. Jadi apabila ada darah itu kok sama-sama merah, tapi yang satu berbau dan yang satu tidak, ini lebih kuat yang merah dan berbau. Istilahnya naik 1 level karena ketambahan sifat berbau. Apabila ada darah merah bersifatnya itu cair, tidak kental, tidak berbau, terus di waktu yang lain itu mengeluarkan darah yang berwarna coklat tapi bersifat kental, ini sifatnya setara karena coklat 1 level di bawah merah, tapi yang coklat itu bersifat berbau, jadi naik 1 level karena ada sifat tersebut, naik 1 level. Sedangkan yang merah kan tidak bersifat, dia nggak naik, tetap stuck di levelnya itu. Jadi levelnya sama. Kalau dulu ketika saya ngaji di pesantren itu dibikin seperti nomor. Jadi misalkan untuk darah merah itu diberi nomor 5, poinnya 5. Terus darah selanjutnya darah hitam itu 5, darah merah 4, darah coklat itu 3, darah kuning itu 2, darah keruh itu 1. Terus sifat paling kuat itu kental dan berbau itu nilainya adalah 2. Terus yang hanya berbau atau hanya kental dinilai 1, yang tidak kental, tidak berbau nilainya 0. Nah, nanti antara warna dan sifat dijumlahkan. Kalau yang poin lebih banyak itu adalah darah yang lebih kuat. Misalkan darah coklat kental dan merah berbau. Merah poinnya 4, kental 1, total 5. Terus coklat poinnya 3, terus berbau itu poinnya adalah 1. Jadi 4 tambah dibanding 5, berarti lebih kuat yang merah dan bersifat kental. Nah, itu cara menghukumi mana yang lebih kuat antara 2 darah yang berbeda. Karena darah itu keluar nggak seperti kok kita bayangkan seperti air keran, enggak. Tapi keluarnya itu kadang-kadang sedikit demi sedikit dan kadang-kadang warnanya berubah-ubah. Pagi seperti ini, siang seperti ini, malam seperti ini. Nah, itu harus betul-betul kita diteliti, nanti dihukumi cara mana yang lebih kuat dengan tadi cara yang saya ajarkan seperti tadi. Jadi dengan supaya mudah itu pakai poin-poin saja, poin 5, poin 4 dan seterusnya tadi. Lah, apabila ada 2 darah yang keluar bersamaan dan keluarnya sama, misalkan satu itu merah kental, darah satu itu hitam tapi cair, itu kekuatannya sama, maka didahulukan dalam kitab Yatul Mahad Kudima Asabik Minhuma Likuwati Bitakotum. Maka darah yang lebih kuat adalah darah yang keluarnya lebih dahulu. Jadi apabila darah yang sama, satu hitam tapi cair, jadi 5 tambah 0, nilai poinnya 5. Terus yang satu merah tapi berbau, jadi 5 tambah 1, 4 tambah 1, jadi 5. 5 tambah dibanding 5 itu sama. Maka mana darah yang keluar dulu, itulah darah yang lebih kuat. Jadi misalkan kok yang keluar lebih dulu adalah yang hitam, maka hitam lebih kuat. Kalau yang keluar lebih dulu merah, maka darah merah yang lebih kuat. Nah, itu untuk pembukaan tentang mempelajari ilmu-ilmu haid. Jadi sekali lagi saya mengajak teman-teman pelajar Nahdlatul Ulama, khususnya para rekan-rekan IPNU dan IPNU yang masih tahap belajar, mari tingkatkan semangat untuk belajar mengaji.
Karena ruh dari NU itu tidak kok hanya bangunan yang mewah, tidak hanya anggota yang banyak, tapi amalan-amalan juga ilmu-ilmu itu terus dilestarikan. Jangan sampai kita mengaku sebagai warga NU, pelajar NU, tapi dalam amal sehari-hari kita nggak tahu bagaimana caranya, kita nggak tahu hukumnya, bahkan kita malah justru hanya ikutan saja. Menurut kitab Ta'limul Muta'allim, seseorang yang mengamalkan sesuatu hanya ikut-ikutan tanpa ingin mengetahui atau mengetahui dasar-dasarnya, mempelajarinya, itu meskipun benar tetap terkena dosa. Karena dia benar karena kebetulan yang dia ikuti orang benar. Kan dikhawatirkan kalau hanya mengamalkan apapun, hanya bersifat mengikuti saja, dan kita yang diikuti belum jelas siapa, nah itu dikhawatirkan nanti amalan yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum yang seharusnya. Oleh karena itu sekali lagi saya mengajak teman-teman rekan-rekan pelajar IPNU dimanapun berada, jangan pernah meninggalkan ngaji. Ngaji itu nggak harus di pesantren, bisa di madrasah diniyah, bisa di tempat-tempat pengajian-pengajian umum, bisa juga di rumah-rumah orang-orang alim, terserah, yang penting jangan pernah kita berhenti mengaji. Kita berorganisasi, kita berjuang sudah baik, tapi jangan lupakan kewajiban kita sebagai warga seorang muslim adalah kewajiban mengaji. Karena mengaji didahulukan, yaitu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam laki-laki maupun perempuan. Nah, kalau anak pesantren itu dihukumi faridatun, itu adalah syariat mubalaghah. Syariat mubalaghah artinya sangat-sangat diwajibkan. Bukan hanya wajib, tapi sangat diwajibkan. Oleh karena itu, betapa wajibnya seorang untuk belajar. Maka sekali lagi saya nggak bosan-bosan mengajak teman-teman rekan-rekan pelajar NU, jangan pernah berhenti mengaji, karena utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu sejak dari lahir sampai mati. Artinya selama kita masih hidup, kita masih dituntut kewajiban mengaji. Mengaji tidak harus di pesantren, seluruhnya baik. Tapi yang paling baik itu di pesantren, karena apa? Selalu diawasi oleh romayai dan lingkungan yang selalu mendukung dengan pengajian tersebut. Oleh karena itu, mungkin untuk kali ini sekian dahulu sebagai pembukaan tentang belajar bersama ini. Belajar bersama, saya tidak menggurui, ini hanya membacakan apa yang dikatakan dalam kitab. Kita belajar bersama. Semoga sedikit yang saya sampaikan bisa dipahami dan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan bisa diamalkan sedikit demi sedikit. Insya Allah kalau ada kesempatan di lain yang akan datang, kita lanjutkan seterusnya untuk pembelajaran kitab Risalatul Maid ini. Karena mengaji itu tidak bisa kok hanya 5 menit paham, tidak bisa. Ngaji itu kalau dalam syair ala-ala itu di antara syaratnya harus terus zaman. Maka ayo bersama-sama belajar sedikit demi sedikit. Semoga sedikit tersebut nanti lama-lama menjadi bukit, dan akhirnya kita bisa paham seluruhnya tentang apa ini kitab Risalatul Maid. Sekian dari saya, menyampaikan dari awal sampai akhir itu banyak kesalahan dalam tutur kata ataupun kurang jelas dalam berbicara. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.